Akhirnya malaikat pun bertanya, benarkah engkau melakukan itu? Orang yang tadi ahli ibadah mengatakan, iya saya pernah melakukan itu. Kalau begitu, serahkan pahala hajimu itu kepada orang yang sudah engkau fitnah. Akhirnya dikurangi, diambil pahala hajinya, diserahkan kepada orang yang pernah dia fitnah. Ternyata banyak lagi yang antri yang protes. Saya juga dulu pernah di dunia. Dia pernah memukul saya, padahal saya tidak melakukan kesalahan. Tanpa alasan dia memukul saya. Akhirnya yang bersangkutan pun ditanya, benar nggak kamu melakukan itu? Ya benar. Kalau begitu kamu harus berikan pahala sholatmu itu kepada orang yang sudah kau pukul. Sampai yang antri pun semakin banyak menuntut kepada malaikat, protes kenapa dia masuk ke dalam surga padahal banyak dulu hak-hak yang tidak dia berikan, banyak kewajiban kepada kewajiban, apakah kewajiban dalam bentuk hutang piutang yang tidak dia bayar, sehingga itu menjadikan semua nilai ibadahnya itu habis diberikan kepada orang-orang yang dia zalim. Kemudian kata Rasulullah SAW, karena sudah habis pahalanya dan orang yang menuntut pun masih banyak, akhirnya dosa orang-orang yang dia zalimi ketika di dunia dipindahkan kepada orang yang tadi mengaku ahli ibadah. Akhirnya kata Rasulullah, dia bukan masuk ke dalam surga, tetapi dicampakkan ke dalam neraka. Inilah para pemirsa yang dirahmati Allah. Kita harus berhati-hati. Ternyata ibadah itu kepada Allah, kalau tidak melahirkan pribadi yang baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, tidak memberikan apa-apa. Bahkan itu nilainya bisa menjadi seperti debu. Ibadah yang kita laksanakan kepada Allah bisa menjadi tidak ada nilainya sama sekali ketika kita tidak bisa menjaga lisan kita. Kita tidak bisa menjaga tangan kita dari menzolimi orang lain. Ketika kita banyak memfitnah orang lain, ternyata nilai puasa, nilai sholat, nilai haji itu bisa habis